Silakan Bu Amira. Bu Amira Hongkong. Baik Pak Fahrul. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat musibud da'wat wa huwa yaqbalu tamatani badiyan syai'at. Allahumma sholli ala khairil wal anam wa ali washabi sahibul ulumi wal hikam amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah rahmat hidayahnya pada hari ini, hari Ahad 14 Januari 2024. Alhamdulillah saya diberi kesempatan kembali, diberikan waktu oleh Allah, diberi kesempatan oleh Nakwa Center untuk silaturahmi dalam acara rutinan pengajian Seven Awareness nih Pak Fahrul. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Bapak Muhammad Nadif. Selamat pagi Pak Fahrul. Kemudian ada Mbak Haryati dari Hong Kong. Ada Bapak Ilman dari Pekanbaru dan Bapak Humaydi Al Makasharai. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Mira dari Hong Kong. Alhamdulillah pada hari ini saya insya Allah akan memandu atau menjadi MC pada acara pagi hari ini pengajian master kita Coach Nakoy dengan tema Awareness of Silence, yaitu membuka peluang melalui keheningan hati. Acara yang akan kita bawakan itu bacaan sholawat, kemudian sambutan dari Pak Fahrul, dan nanti ada literasi Awareness of Surrender dari Ibu Handayani, kemudian sharing dan pengajian coach. Baik Bapak Ibu semuanya, sama-sama kita buka bacaan buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebaik-baiknya doa adalah doa menimba ilmu, karena apapun yang kita dapatkan adalah sebuah ilmu. Sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tazalu nabiha min ahlil ilmi zahiran batinan wa tasurna min ibadika sholihin fi dunya wa urana wa ali wa sahbihi wa salim barakatin al-hadini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjutkan ke sambutan dari Pak Fahrul, izinkan saya menyapa. Salam kesadaran Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah. The Seven Awareness. Sound good. The Seven Awareness to Great Be Transhuman. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya tafadhol maskuro buat Pak Fahrul untuk sambutannya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Amirah yang Grace, juga rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini di acara kajian subuh The Seven Awareness. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji setelah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara kajian Ahad subuh kali ini 14 Januari 2024. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroh Dewi.
sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses, bahagia menjadi manusia di atas rata-rata. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang cerah. Ya, ada beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Kalau tiap minggu Ahad ini, tiap Ahad ini adalah kajian Seven Awareness, kemudian review Seven Awareness setiap Senin malam, dan review 21 Day to be Transhuman setiap Rabu malam. Dan Kamisnya adalah training 21 Day to be Transhuman. Juga di akhir bulan ini ada training the Seven Awareness. Silakan kepada para alumni untuk mendaftarkan diri the training the Seven Awareness selama 3 hari di akhir bulan Januari ini. Juga para alumni untuk menginfakkan sedekahnya di Rumah Kesadaran yang saat ini sedang membangun pesantren anak koyah sedang lantai 3 ya. Ya, dana yang dibutuhkan sekitar 300 juta lagi. Semoga para alumni bisa ikut sedekah bahagia dengan Rumah Kesadaran. Demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Silakan Bu Amira lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Kasyaron, Pak Fahrul. Sehat selalu dan semoga vibra istiqomahnya nular ke saya. Salam kesadaran juga Ya, Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita sharing nih Pak Fahrul. Literasi dari Ibu Hartati atau dari siapa nih? Atau Handayani? Literasi bab 2 mungkin. Silahkan. Baik, kalau begitu sambil menunggu literasi, kita sharing-sharing dulu. Bapak Ibu yang sharing, mangga selamat pagi Pak Erpi Susari. Alhamdulillah sudah bergabung. Ada Mbak Darti dari Hongkong dan Mbak Tika dari Kabupaten Tasikmalaya, Lujeng Enjing, Mbak Tika. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyanti. Saya adalah alumni dari Angkatan 55 Training the Seven Awareness yang disampaikan oleh Pak Nanang Kosim Yusuf. Subhanallah, dalam waktu 1 bulan ini hidup saya penuh kekecewaan, penuh kekesalan, penuh dendam, penuh keamarahan, dan penuh keterpurukan. Tapi nggak mampu menyampaikannya kepada siapapun selain pada diri saya sendiri dan Allah. Tapi ketika hari kedua saya bertemu dengan Seven Awareness, saya mampu membuka simpul-simpul kemarahan, kekecewaan itu dengan satu kata, yaitu keikhlasan. Ternyata apapun yang terjadi dalam hidup kita hanya ikhlas dan ridho, karena baik atau buruk itu semua datang dari Allah. Tiba-tiba saya jadi kaya raya berkat Seven Awareness dalam waktu 1 hari. Kaya karena saya bersama Allah yang maha kaya. Kaya karena saya mampu membayar hutang-hutang saya dengan penuh rezeki, karena saya bersama Allah yang maha pemberi rezeki. The Seven Awareness harus Anda ikuti
dan harus juga diikuti oleh keluarga saya dan semoga menjadi cahaya kesadaran bagi Indonesia. Saya bekerja di Pemda Kabupaten Lampung Barat. Hari ini hari yang luar biasa karena hari ini saya baru mengikuti training di eksekutif The Seven Awareness bersama Bapak Nanang Kosim Yusuf, narasumber yang luar biasa sekali. Hari ini kami menyadari bahwa energi positif yang dipancarkan pada kita itu membuat kita menjadi sesuatu, apa yang kita mimpikan itu menjadi nyata melalui grade, yaitu giat, bencana, evaluasi, action dan terbuka. Insya Allah mulai hari ini saya akan menjadi manusia yang lebih luar biasa lagi dari yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani, saya ibu rumah tangga. Yang saya rasakan di hari ketiga ini, di mana materi wisdom yang menurut saya adalah puncak dari hampir finishingnya kegiatan kita. Saya merasakan bahwa wisdom ini butuh sebuah effort, bahwa apa yang kita harapkan, kita inginkan menjadi kenyataan, dan terus kita berafirmasi. Ini mengingatkan saya terus bahwa afirmasi tidak perlu berhenti, terus harus terus dan terus dikumandangkan supaya vision kita, dream kita itu menjadi nyata. Saya rasa itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakannya, dan khususnya bagi yang baru memulai, bukalah pikiran Anda, hati Anda, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Hamunang Huta Barat dari YPI Al-Azhar. Selama mengikuti The Seven Awareness ini, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya, terutama pada keyakinan saya akan apa yang akan saya capai. Kemudian saya mempunyai visi yang jelas hidup, dan perasaan saya sangat long, pangan, fun. The Awareness good, very good. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta, psikolog dari Mataram, dari Abata Center. Oke, setelah saya ngikutin pelatihan ini, cerita dulu nih, awalnya kan ngajak suami gitu. Nah, alhamdulillah 3 hari ini ada perubahan yang sangat signifikan pada suami, yang awalnya datang dengan muka tertunduk, bahu membungkuk, sulit senyum, sekarang dia tertawa lebar dan beberapa hari ini sampai di hotel dia selalu bilang, aku jatuh cinta lagi, katanya gitu. Jadi aduh, bahagia sekali rasanya dipulang berdua bisa senyum lagi. Itu terima kasih. Dan buat saya pribadi, subhanallah, secara knowledge mungkin saya sudah ngedapetinnya sebelumnya, tapi ternyata belum sampai masuk ke hati, belum sampai masuk kesadaran sepenuhnya, sehingga dengan Seven Awareness ini itu semua dibangkitkan dan jadi lebih powerful buat diri saya, dan segala berdua ini rasanya plong sekali. Terima kasih Seven Awareness. Terima kasih Mas Nakoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Sharing-sharing yang sangat luar biasa. Apakah masih ada Pak Fahru sharing-sharingnya? Oke, baik. Teman-teman tadi bisa menyimak ya dari Ibu Sinta. Mungkin untuk knowledge beliau banyak sekali gitu. Tapi untuk yang masuk ke hati, katanya baru dari Coach Nakoy. Terima kasih Coach Nakoy. Tadi adalah sharing-sharing dari peserta training publik angkatan 62. Ada Pak Dedi, ada Bu Heni, ada
dari siapa PNS ya dari Lampung ya. Mungkin untuk info training bisa di 021 729 1050. Masya Allah ya, semoga saya pun bisa masuk ke hati seperti Ibu Sinta. Baik, untuk selanjutnya kita literasi dari Ibu Tika. Silakan Ibu Tika. Terima kasih kepada Coach Nako yang telah memberikan kesempatan saya untuk literasi bab 2 The Seven Awareness. Dan terima kasih pada bawa acara yang telah memberikan kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari keheningan. Kebenaran tertinggi hanya terdapat dalam keheningan, bukan dalam kata-kata yang terbatas. Sejak kita dilahirkan, ada suara hiruk pikuk yang terus datang dan mendera indera-indera kita. Hiruk pikuk itu tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita tidur lelap. Itulah hiruk pikuk yang membungkus diri kita sedemikian ketat sehingga kita berhenti mendengar. Afwan Ibu Tika, boleh diperlihatkan bukunya? Afwan. Iya, sebentar. Iya, dikondisikan dengan baik dulu, tidak apa-apa. Terima kasih. Dan bahkan ketika berhenti kita tetap bisa mendengar hiruk pikuk itu bukan keheningan. Bentar ya Bu ya. Mangga. Terus. Proses mengada di dalam dunia keheningan yang telah berlangsung sejak dahulu kala membimbing kita menuju keheningan di dalam hati, di dalam diri. Kedamaian seperti itu tidak bergantung pada lingkungan atau kondisi eksternal. Tokoh-tokoh besar telah menemukan kedamaian di dalam diri mereka sendiri, bahkan ketika mereka tengah dirundung kesulitan dan menikmati kemerdekaannya. Keheningan bisa dipandang sebagai sebuah latihan spiritual. Ia berperan sebagai pegangan kita pada kewarasan berpikir, melepaskan diri dari realitas keseharian, dan membantu mengendalikan sisi-sisi spiritual dan profesional hidup kita. Dunia keheningan berlaku di segala bidang, terutama di bidang manajemen dan kepemimpinan. Apa yang membedakan antara raja korporasi dan seorang yang lebih rendah tingkatannya adalah kemampuannya dalam mempertahankan perspektif yang lebih jernih, walaupun dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sangat meletihkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia keheningan, Ibu Tika, maaf. Ini teh mau di ituin tapi susah Bu. Oh, dibuka aja agak jauhan biar bukunya kelihatan. Oh gitu, sebentar. Iya, tidak apa-apa, dikondisikan dulu Bu Tika. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang kebetulan memegang buku, boleh dibuka halaman 40. Halaman 40, iya. Ini kameranya masih off, Bu Tika? Iya, sudah kelihatan. Iya. Iya, nggak apa-apa di depan aja. Supaya melakukannya dengan membuat diri sejati Anda berpijak dan dalam keadaan diri terlepas
menuntun Anda masuk ke dalam diri, ke dalam ranah batiniah. Keduanya sama penting di dalam proses manajemen kehidupan. Dunia keheningan jika rajin dipraktekkan bisa menjadi alat yang sangat kuat. Hanya dengan keheningan Anda menemukan jati diri Anda. Dalam prosesnya, berada dalam keheningan menyadarkan kita akan adanya ketidakseimbangan dalam diri dan akan menuntun kita mencapai kesepakatan berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita lakukan. Pada akhirnya dengan menyelami dunia keheningan, kita dapat lebih baik dalam hal jati diri kita, apa pekerjaan kita, serta mengapa kita ada di sini. Pada puncaknya kita akan terbawa untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Menjernihkan hati, clearing the heart. Keheningan itu indah, jangan memecahkannya kecuali jika Anda bisa memperbaikinya. Penutur Kesadaran Indonesia, Coach Nakoy. Dalam training The Seven Awareness, saya meminta peserta untuk melakukan Awareness of Silence, sebuah kegiatan yang mengajak mereka keluar dari ruangan, mereka mencari kedamaian dengan keselarasan dan keseimbangan antara diri dan alam. Saya menyebutnya tadabur, mereka belajar pada alam dan isinya. Peserta diminta tidak berbicara dengan siapapun dan menikmati indahnya keheningan. Diajak menemukan kekuatan-kekuatan dirinya yang hilang dan dihimpun untuk menjadi kekuatan pribadinya masing-masing. Dalam proses tadabur, mereka memiliki pikiran yang tenang. Karena pikiran yang tenang berarti keberanian sehingga mereka dapat menghadapi kebenaran dan kesulitan-kesulitan di jalan itu tanpa rasa takut. Ia juga berarti keteguhan sehingga mereka bisa meringankan beban kehidupan semua orang dan menghindari kekhawatiran yang tiada henti terhadap hal-hal yang sepele yang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Terapi keheningan dalam training The Seven Awareness adalah membentuk peserta menjadi manusia yang peka terhadap lingkungan, mampu membaca peluang dalam segala kesempitan, melihat masa depan dengan yakin dan mencetak hati penuh kelembutan serta tenang. Ternyata buat kita yang terbiasa sibuk melakukan hal itu membutuhkan keseriusan yang sungguh-sungguh. Dalam latihan keheningan, kita juga dilatih untuk lebih banyak mendengarkan jika selama kita hanya ingin didengar saja kita berubah dari good menjadi great. Cobalah Anda dengarkan sesuatu yang selama ini Anda malas mendengarnya. Mungkin dengarkan sesuatu yang selama ini Anda malas mendengarnya. Mungkin mendengarkan anak-anak Anda jika selama ini Anda merasa yang paling hebat. Jika Anda seorang pimpinan besar di perusahaan besar, cobalah dengarkan staf terendah Anda secara jabatan. Terkadang kebenaran ada dalam ucapannya, bahkan apa yang ia ucapkan bisa jadi sesuatu yang sedang Anda butuhkan. Selain lebih banyak mendengarkan, latihan keheningan juga mendidik kita agar lebih banyak melakukan perenungan. Dari renungan satu ke renungan yang lain, membentuk kita menjadi pribadi yang tegar dan kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Perenungan adalah jangkar kuat untuk diri agar tidak mudah ditarik oleh tarikan-tarikan yang hanya mengandalkan nafsu dan materi. Renungan juga membantu kita memiliki pandangan jauh lebih jernih dan bersih dibandingkan dengan mereka yang tidak sama sekali menggunakannya. Baru yang terakhir, latihan keheningan mengasah kemampuan spiritual kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Dari renungan ke renungan yang lain, jika benar membuat kita besar dan hebat, kemampuan mengelola spiritual adalah kemampuan di atas rata-rata. Spiritual bukan hanya berarti agama, namun bagaimana kita memberikan makna dalam hidup kita sendiri. Training The Seven Awareness melatih kita menemukan
formula kehidupan yang kuat dan bahagia, melembutkan hati yang keras dan membuat hati tenang. Awareness of silence mencetak kita menjadi pribadi yang pemaaf. Mereka yang memaafkan jauh lebih kuat dibandingkan yang tidak. Saya pernah kedatangan seorang yang minta waktu untuk konsultasi dengan saya. Dilanjut, Bu. Bagaimana Pak Fahrul atau Mas Bali? Dilanjut. Baik. Mungkin cukup. Alhamdulillah. Coach mungkin sebentar lagi masuk. Terima kasih banyak buat Ibu Tika. Sama-sama. Semoga istiqomah dan seperti yang Ibu Sinta bilang masuk ke hati. Insya Allah. Terima kasih Bu Tika. Baik teman-teman, keheningan ya. Kebenaran tertinggi hanya terdepan dalam keheningan, bukan dalam kata-kata yang terbatas. Keheningan itu pun sangat indah. Jadi jangan memecahkannya kecuali jika kita bisa memperbaikinya. Keheningan itu adalah mendengarkan. Jadi lebih banyak, mungkin lebih ke kedewasaan ya. Lebih banyak mendengarkan. Keheningan juga melatih diri kita untuk terus mampu mendengarkan dan menjaga emosi kita. Selamat pagi Coach Nako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Baik teman-teman, karena guru kita, muskil kita sudah hadir, mari sama-sama kita dengarkan dengan zikir terus dalam hati. Semoga kita menjadi vibra beliau itu terus ya masuk di hati. Ini kayak curhat ya Coach ya ujungnya ya, curhat saya sendiri nih. Yang begitu mahalnya untuk terus bersua sama Coach Nakoy kalau nggak digedor-gedor nih. Semoga keheningan yang saya bacakan hari ini, yang saya dengarkan hari ini, tema hari ini menusuk hati saya, Coach. Mari kita sama-sama mendengarkan keheningan dari Coach Nakoy pada Masyurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء صدق الله العظيم صدق الله الكريم. Yang saya doakan, saya muliakan para sahabat-sahabat semua yang insya Allah hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Dan semoga kita semua menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Coach, suaranya Afwan ke mute, Coach. Iya, ngumpet. Iya. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat yang terbaik. Apalagi kita akan menjumpai bulan terbaik, yaitu bulan suci Ramadan di beberapa waktu yang akan datang. Insya Allah ya, kita memiliki Nabi yang terbaik, bulan yang terbaik. Semoga kita menjadi manusia yang terbaik. Ya. Amin. Dupras ya, dan teman-teman, bukan hanya jadi manusia baik, tetapi yang terbaik. Terbaik itu dalam bahasa Inggris adalah great. Ya. Baik adalah good. Jadi good to great. Dari baik menjadi yang terbaik. Wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin. Allah satukan, jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang penuh syukur dan ikhlas. Warhamna bi rahmatikal adzim. Allah juga memberikan rahmat yang besar kepada kita semua di antara persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Ya,
dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Masalah tetap banyak, tapi rahmat Allah begitu besar, sehingga akhirnya terlihat kecil masalah ini. Tapi kalau masalahnya kecil, rahmat Allahnya kecil, terasa bahwa kita adalah orang yang paling bermasalah atau paling punya banyak masalah di alam semesta ini ya, teman-teman hebat. Tapi kalau kita masalahnya banyak, tapi rahmat Allah begitu besar, maka insya Allah seperti seseorang yang berdiri di depan rumah, tetapi di belakangnya ada gunung yang sangat besar, ya, dan terlihatlah gunung tersebut bahwa masalahnya memang ada, tetapi gunung itu lebih besar daripada rumahnya. Semoga ya, dan yang terakhir, wadkhilna wa iyyakum ilal jannati naim. Allah satukan kita semua di surganya Allah, dan semoga surga di dunia kita juga dapatkan dan juga surga di akhirat. Fa insyaallah. Semoga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Bu Tika tadi ya, dan siapa aja ini Bu Bunda Amirah. Saya cek dulu wajah-wajah aura kasih yang rezekinya tanpa putus, selalu Amin. berlimpah ya. Bu Pras, saya selalu, Bu Kholis ya. Mana nih wajah-wajah, tampakkan wajah-wajah penuh kasihnya ya. Bu Tika ya. Bu Tika sudah sempat bertemu saya juga di Tasik ya. Terima kasih Bu Tika, ini penulis editor buku dan akhirnya langit pun tersenyum. Saya masih ingat ketika beliau ikut pelatihan Seven Awareness. Mungkin kalau dituliskan juga bisa buku sendiri Bu Tika ya. Alhamdulillah. Sekarang lebih baik lagi ya Bu Tika. Mana Kiai Ujang nih? Kiai Ujang yang insya Allah ya kita juga senang ya. Beliau makin maju, kita juga doakan pesantrennya makin besar ya, dan makin dikenal dan bermanfaat untuk banyak orang di Tasik dan sekitarnya. Pak Fahrul, terima kasih yang sudah menginformasikan kegiatan kita tadi ya, dari pelatihan dan sebagainya, termasuk donasi kegiatan anak ya. Kemudian Mas Nadif di Nako Center, Pak Humaydi di Makassar, Al-Makassarai. Mungkin Al-Makassar ini Makassar ya. Pak Humaydi, Bu Haryati di Hong Kong, Kak Ervi, terima kasih di Tangerang ya. Pak Ilman di Pekanbaru, Bu Dati di Hong Kong. Kemudian Nonem ya, terima kasih juga nih. Namanya pakai angka nomor telepon. Bu Haryati di Tasik. Mbak Dewi di Hong Kong, dan sahabat-sahabat yang masih OTW bergabung, semoga bergabungnya segera mungkin ya Bu Amira. Kadang-kadang bergabung pada saat mau ditutup Zoom ya. Selesai 1 menit sebelum tutup bergabung ya. Mungkin baru tahu informasinya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa, sebelum kita lanjutkan pengajian, saya minta seperti kebiasaan baik kita saling mendoakan ya. Semoga ada di antara kita orang-orang yang mengucapkan kata amin saja karena memang hatinya bersih, jiwanya ikhlas, termasuk orang-orang yang kemudian tidak mudah diganggu oleh iblis atau setan ya. Ketika iblis diusir dari surga, iblis bertekad akan mengganggu semua hamba-hamba Allah. Tapi iblis memberikan kata kunci ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu Allah yang memiliki jiwa yang ikhlas, yang tidak bisa kami ganggu ya. Dan semoga ya di antara kita ketika mendoakan temannya walaupun dengan 1 kalimat, 2 kalimat, doa tersebut menembus langit, menembus batas, dan menjadi booster buat kita menuju sukses ya sekarang dan yang akan datang. Jadi caranya yang pertama, teman-teman buka video walaupun belum mandi, yang penting wajahnya wajah aura kasih semua ya. Kemudian di unmute, dan dalam waktu 1 menit
silakan saling mendoakan, tidak usah bergantian, ya, saling mendoakan dengan doa terbaik. Ya, usahakan doanya dicari dulu yang nggak kenal. Karena biasanya secara psikologi, kalau ya misalkan Bu Amira kenal di Hong Kong, ya akan mencari siapa temannya di Hong Kong dulu, ya Bu, ya yang di Tasik cari yang di Tasik dulu ya. Jadi silakan cari yang nggak kenal dan baru yang dikenal ya. Karena kalau dikenal kan sering ketemu ya. Jadi silakan buka video waktu 1 menit dan saling mendoakan. Kredit aja, numpuk aja suaranya nggak apa-apa ya. Saling mendoakan dengan doa terbaik. Nanti 1 menit berikutnya baru kita mulai pengajian Seven Awareness ya. Silakan di doa pagi ini pastikan buka video, pastikan harapannya, doanya, hajatnya, ya mohonkan ke Allah dan kita minta doa ke teman-teman dengan cara kita mendoakan dulu ke teman kita, hati yang lebar, hati jiwa yang lebar, dan pikiran yang positif, dan doakan yang tulus teman-teman kita boleh sukses, kaya, sehat ya. Ini ada Kiai Ujang juga ya. Silakan doakan doakan doa-doa terbaik dan pastikan wajahnya aura kasih ya. Jadi kalau auranya kasihan doanya balik lagi ya. Jadi wajah-wajah yang bahagia insya Allah ya. Silakan 1 menit buat teman-teman. Saya mute dan teman-teman silakan boleh unmute. Silakan dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di pagi hari ini untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan yang terbaik untuk teman-teman komunitas Rumah Kesadaran Indonesia. Akan sampai syirik kebutuhan insyaallah subhanahu wa ta'ala untuk Nukoy beserta jamaahnya dan teruntuk Ibu Tika beserta keluarganya semoga diberikan kesehatan lahir dan batin serta yang banyak nikmat saya atas hal yang amin ya rabbal alamin. Terima kasih Baik, teman-teman yang great ya. Terima kasih sudah mendoakan baik yang terucap maupun di dalam hati. Baik yang sudah mengucap tapi lupa di unmute ya, sehingga tetap tidak terdengar ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Di dalam ilmu Seven Awareness, salah satu latihan yang terberat setelah kita menguasai pikiran adalah silence, awareness of silence. Ya, bahkan diceritakan dalam bab pertama yang tadi Bu Tika bacakan dalam kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian Rasulullah memanggil para sahabat-sahabatnya dan merasakan waktunya tidak banyak lagi dan bertanya, siapa di antara kalian yang pernah ya merasa aku tidak adil pada kalian, aku pernah melakukan hal yang tidak baik kepada kalian, silakan boleh membalas sekarang. Dan semua terdiam, tidak ada yang berani mengangkat tangan dan mengatakan akan membalas perbuatan Rasulullah SAW. Dan Rasul mengulanginya lagi, dan tidak ada yang bicara di masjid itu. Tapi kemudian ada satu sahabat yang mengangkat tangan dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Dan forum itu terdiam ketika ada orang yang berani akan membalas atau mengkisos perbuatan Rasul di masa lalu pada waktu itu. Umar Ibn Khattab sempat ingin langsung mencegahnya, tapi Rasul mengatakan, biarkan.
Dia akan menyampaikan apa yang dimaksudkan. Dan dia menyampaikan bahwa, ya Rasul, waktu saya sebelum menjadi mu'alaf atau sebelum masuk Islam, saya pernah berperang melawanmu. Dan aku pernah dicambuk olehmu di belakang sini. Dan kemudian, apa yang kamu inginkan? Aku ingin melakukan yang sama kepadamu, ya Rasulullah. Kemudian Rasul memperbolehkan, diminta sahabat mengambil cambuk, dan yang lain terdiam, tapi bingung harus apa, melakukan apa kepada sahabat baru atau mu'alaf ini. Dan Rasul menyampaikan, silakan, kalau kamu ingin cambuk saya. Gitu. Semua terdiam dan bahkan ada yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis ketika Rasul akan diperlakukan tidak layak di hadapan para sahabat-sahabat lainnya. Kemudian mu'alaf ini atau sahabat ini menyampaikan, waktu itu aku tidak menggunakan baju telanjang dadanya gitu. Dan dia meminta Rasul membuka bajunya. Dan semua sahabat-sahabat itu hanya bisa menangis ketika Rasul diperlakukan kejadian yang sangat tidak nyaman itu. Dan akhirnya Rasul membuka bajunya dan terungkap cahaya yang begitu indah. Dan sebagian hanya bisa menundukkan, merasa nggak bisa berbuat apa-apa, teman. Dan ketika cambuk itu sudah di tangan oleh sahabat ini, dia kemudian melepaskan cambuknya dan dia lari memeluk Rasulullah dan mengatakan, jangan tinggalkan aku ya Rasulullah. Dan Rasul menyampaikan bahwa engkaulah salah satu sahabat kelak di surga bernama Uqash. Dari peristiwa ini di dalam ilmu self-awareness, maka bisa diambil bahwa ada yang namanya stimulus and response. Stimulus itu adalah sahabat tadi yang mengambil cambuk, dan responnya adalah kita. Manusia di atas rata-rata akan dinilai dari bagaimana merespon stimulus itu, teman. Nanti kita kaji lebih dalam di pelatihannya ya, karena ini hanya pengajian singkat ya. Dan kita tahu sudah jam 6 ya, Bu Kholis ya. Jadi waktu singkat sekali, nanti baca bukunya yang tadi Bu Tika sudah baca. Tika. Ya, saya juga bingung nulis buku itu mengalir dan banyak, bahkan seorang editornya almarhum Nur Kholis Majid bernama Budi Munawar Rahman menyampaikan bahwa buku Self Awareness seperti kitab Mantiqut Thoyar dalam kata pengantar. Anda baca kata pengantarnya, ada kitab Mantiqut Thoyar. Di sana disamakan ada 7 perjalanan manusia, disampaikan 7 perjalanan melalui self awareness. Mantiqut Thoyar, 7 perjalanan burung menuju ke ilahi, ke Tuhannya gitu. Nah, salah satu yang paling sulit adalah awareness of silence. Mindset. Tapi nggak banyak yang bisa mengendalikan. Yang kedua adalah silence. Maka dikatakan tadi ya oleh Bu Tika, ini dibacakan tadi, dikuatkan oleh Buddha Amira dalam quote-nya tadi di Seven Awareness, bahwa keheningan ya adalah sangat indah dan jangan pernah memecahkannya ketika kamu nggak bisa memperbaikinya. Orang terbiasa bangun jam 2 pagi, tahajud, bertafakur, dia masuk ke ruang-ruang yang sangat dalam dan jangan pernah memecahkannya, teman. Bagaimana memecahkannya itu, mengganggunya itu ketika belum jadi habit. Ketika belum 21 hari, maka bangun jam 3, bangun jam 2, dan kita duduk silent, zikir. Kalau alumni Seven Awareness praktekkan 1 jam silence, di situ kemudian kita masuk ke ruang-ruang yang kemudian di mata banyak orang adalah impossible. Di mata banyak orang adalah nggak mungkin. Saya ketika bermimpi ingin punya anak kembar,
Maka silence yang kemudian saya lakukan, teman-teman hebat. Dan itu kemudian saya ulang-ulang terus sampai 1 tahun, dan jadilah seperti hari ini, teman-teman. Ada banyak dreams, cita-cita yang waktu itu rasanya impossible. Kemudian saya mulai dengan pendakian, kesadaran yang kedua adalah awareness of silence. Orang-orang yang mampu bisa ya berdiam diri atau silent, menurut Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits, disebut sebagai effective people. Orang-orang yang efektif, teman-teman hebat. Orang-orang yang kemudian ya orang-orang yang proaktif, bukan reaktif. Ada banyak di antara kita yang mudah sekali jadi orang yang reaktif ketika melihat anak berantakan main di rumah, langsung reaktif dengan menunjukkan wajah yang marah. Ada di antara kita yang mudah reaktif ketika melihat media, ketika membaca Facebook, ketika menonton film, kita bisa begitu mudah sekali reaktif, teman. Ada banyak orang yang kemudian mudah reaktif kepada dirinya sendiri tanpa dia sadari, ya teman-teman hebat. Maka Al-Quran sendiri memberikan simbol, memberikan sebuah panggilan khusus kepada mereka orang-orang yang ahli dalam keheningan, disebut sebagai ulil albab. Dia mampu membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang dia lihat. Yang dia lihat tidak hanya malam, tapi bisa memaknai malamnya. Yang dia lihat bukan hanya siang, tapi bisa memaknai siangnya. Allah berfirman misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda tersebut. Dan siapa saja yang bisa membaca tanda-tanda ayat-ayat Allah yang tersebar ini akan menemukan pintu masa depannya. Ada banyak tanda-tanda itu yang kita lihat. Ya. Seorang laki-laki yang dipecat di perusahaan dan kemudian dia diam dan dia melihat ada di atas meja ada sebuah apel, buah apel itu, dan kemudian dia berpikir, saya akan membuat perusahaan yang seperti buah itu, yang disukai oleh banyak orang. Dan hari ini perusahaan tersebut bernama Apple. Dia bernama Stephen Jobs. Dia mampu melihat tanda-tanda itu dari hal yang simpel tadi. Buah, teman. Di Hong Kong ya, tentu ini teman-teman di Hong Kong, buah Eni Biru dan teman-teman. Ada satu tempat wisata yang sangat besar bernama Disneyland. Tempat liburan, hiburan, atau tempat main yang dari usia 7 tahun ya, Mbak ini sampai 70 tahun tuh nggak bosen. Ya. Jadi saya doakan juga nih yang belum ya, nanti bisa ke Hong Kong bersama dan bisa main di sana ya. Nah itu Disneyland, betul ya Bunda Amira ya? Dari usia 7 tahun. Saya aja belum, Coach. Hah? Saya aja belum. Oh gitu? Bunda Amira belum di Hong Kong ini? Iya, padahal yang kok lumayan lama, tapi belum pernah. Ya nanti berarti sama alumni Nako Center rame-rame ya. Saya itu kalau di Hong Kong, kalau sendirian pengen cepat pulang, tapi kalau bawa keluarga jadi lama. Tapi kalau Iya, sendirian Coach. itu, Kapan, Coach, ke sini, Coach? ya nanti Saya mau kita nyulik sebentar nanti. atur nanti ya. Sama rame-rame tapi sama teman-teman ini, sama vokalis dan sebagainya ya. Jadi ketika di California dia sedang sulit dan sedang lagi susah, tiba-tiba di rumahnya itu atau di kontrakannya itu ada tikus kecil akan menggigit kakinya, tikus putih itu ya. Dan kemudian dia langsung menggambar-gambar itu dan jadilah karikatur bernama ya Mickey Mouse. Nah, Mickey Mouse ini kemudian menjadi salah satu password beliau masuk ke semua dunia sinema. Dan hari ini mungkin kita dari kecil sampai sekarang lihat Mickey Mouse itu nggak pernah akur.
berantem terus ya, sampai kita punya anak, sampai anak kita besar, yang namanya kucing sama tikus tuh nggak pernah selesai, nggak pernah akur ya. Tapi itulah salah satu passwordnya, dia menemukan yang disebut dengan window of opportunity, teman-teman. Jadi banyak ya di dalam Islam, misalkan ada Imam Hafiz Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, yang dia menemukan ya mana hidupnya ketika melihat batu. Maka disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang-orang yang mampu membaca tanda-tanda ini, maka dia tidak hanya menggunakan logisnya, tapi juga menggunakan kekuatan intuitifnya. Di kata pengantar di buku Seven Wonders disampaikan bahwa ada dua pengetahuan. Pengetahuan logis yang nanti bisa baca ya. Satu lagi pengetahuan intuitif. Ya, ada namanya ya left brain, ada right brain, ada otak kiri, otak kanan katanya. Otak kiri yang selalu logis, otak kanan yang intuitif masih jarang diasah. Kemampuan intuitif ini kemudian seringkali hilang ketika kita terpaksa menggunakan kemampuan logis terus dan terus dan terus. Tapi pengalaman Bu Kholis, pengalaman Kang Ujang, pengalaman saya, kita semua, kalau kita urut di belakang, Butika termasuk, hampir nggak logis. Ya, perubahan satu persatu, rezeki satu persatu, nggak logis. Iya. Saya mendapatkan istri saya itu yang nggak logis. Oh, nggak mungkin waktu itu. Teman kuliah, waktu kalau masuk kelas saya dikasih 15.000, 10.000 untuk makan, menjadi istri saya hari ini. Waktu itu saya menyatakan perasaan saya, ditolak juga waktu itu. Dan dia juga sudah punya tunangan, membatalkan tunangannya, menikah dengan seorang asisten dosen psikologi di UIN yang penghasilan hanya 600.000 per semester. Sementara dia sudah punya usaha tokonya 10 juta satu hari. Usaha plastik, bahan kue, keluarga besar memang pedagang. Memilih menikah dengan laki-laki yang tidak ada kepastian, tidak ada masa depan di mata orang, masih jadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, nggak punya masa, nggak pernah terbayang jadi penulis, nggak pernah terbayang jadi pembicara seperti hari ini, ya. Tapi saya sampaikan, ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa, ya, itu menjadi nyata, tapi nggak masuk akal. Saya punya anak kembar, ketika dokter mengatakan nggak mungkin kecuali yang punya keturunan kembar. Kita berdua nggak ada keturunan kembar, tapi punya anak kembar. Ketika orang bilang menjadi pembicara di Pertamina sulit, ya kecuali dari Amerika Minded dan sebagainya, Seven Habits, Dale Carnegie dan sebagainya. Tapi hampir 5 tahun saya konsultan di Pertamina, di PLN sampai hari ini. Ketika Waskita Karya sedang down gara-gara keselamatan kerja disorot, ada banyak kecelakaan kerja di mana-mana ketika bangun jalan tol dan sebagainya. Program kita Safety Awareness justru dipakai oleh mereka yang kita nggak ada background safety, nggak ada background pendidikan safety, dipakai oleh mereka teman-teman. Jadi kalau kita kemudian selalu bicara logis itu penting sebagai kerangka, tetapi kemudian di dalamnya Anda harus percaya dengan intuitif, teman-teman. Kalau kita nggak ada kerangka, juga kayak bangunan. Kerangka itu penting, pondasi. Tapi di dalamnya, di desainnya seperti apa, itulah intuitif. Jadi intuisi nggak ada kerangka juga kayak kita menggambar, menghayal. Ya. Kerangkanya dibuat, pondasinya dibuat, tiang-tiangnya dibuat, tapi mau gambar apa, itulah intuisi. Ketika Anda nggak ada intuisinya, ya bingung gambar apa, teman-teman. Ketika nggak punya kemampuan, bagaimana caranya? Ya Anda undang para pakarnya, Anda undang para guru. Saya ingin contohkan seperti ini.
ketika ada satu orang lagi nonton TV dan kemudian tiba-tiba ya mungkin kita ya atau saya atau teman-teman kalau nonton TV di rumah kadang-kadang butuh teman. Temannya adalah cemilan gitu polisi. Kacang atau apa. Tiba-tiba karena warungnya dekat sama depan rumah atau tetangga rumah, dia beli minum. Pas masuk lagi, tiba-tiba ada orang lagi duduk dan dia ganti channel dan dia komentari semua channel kita tuh jelek. Film sinetronnya jelek, seleranya rendah, ini sofanya juga jelek, ini ganti apa catnya, atapnya diganti dong. Komentari terus semua isi rumah kita. Orang nggak kenal, komentari, lantainya nggak nyambung, warnanya. Mungkin kalau kita bukan orang Indonesia atau bukan Muslim, kita sudah tendang dia ya. Tapi karena Muslim ya sopan, silakan keluar gitu. Suatu hari kita ada acara anak kita, khitanan atau syukuran anak kita, undang tetangga, saudara. Ada tetangga datang, ambil makan sambil komentar juga, Bu, dicat dong rumahnya, oh, udah kusum banget nih. Ya, kita juga nggak terima dia komentar, tapi karena dia tamu yang kita undang ya kita, ya, ya, ya. Tapi setelah itu agak kesel juga di komentar orang yang kita minta kan, ya, ya. Tapi bagaimana dramanya, kejadiannya, ketika suatu hari Anda itu sedang renovasi rumah, Anda membutuhkan seorang ahli, Anda membutuhkan seorang pakar, ahli desain interior. Anda menelpon orang itu, Anda memberitahu bahwa rencana Anda bla 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 dan sebagainya, dan kemudian orang itu datang dan sepakat bahwa biayanya seperti ini. Dan Anda kaget karena biayanya begitu besar, memanggil seorang desain interior rumah Anda. Anda diminta mentransfer senilai uang dan melakukannya. Setelah mentransfer, ahli desain itu datang ke rumah. Ketika dia duduk di sofa, dia akan mengatakan, Ibu, ganti sofanya. Kira-kira Anda marah nggak? Anda malah tersenyum. Baik. Ini catnya ganti ya, Bu. Oke. Ini ganti ya, Bu. Lantainya nggak masuk, Bu. Iya, Anda nggak marah sama sekali. Anda dikomentari oleh ahli desain ini nggak marah. Tapi kenapa Anda marah ketika orang pertama dan orang kedua? Karena Anda nggak membutuhkan itu, teman. Karena Anda nggak terbuka. Karena Anda merasa nggak butuh. Belum waktu yang tepat untuk merenovasi rumah itu, teman-teman. Maka sama dalam mendesain rumah hati kita atau desain masa depan kita. Mendesain pikiran kita, mendesain kita hari ini. Kalau kitanya sedang nggak membutuhkan, kalau kitanya nggak butuh, maka seven awareness pun mungkin nggak tepat buat Anda, teman-teman. Tapi kalau ketika Anda sedang membutuhkan, Anda sedang membutuhkan ya new vision atau revision atau re-goals, membuat goals baru, Anda membuat planning baru, maka Anda membutuhkan ya ahli desain itu, dan Anda kemudian next time bisa duduk, bisa ikut dan mempraktekkan satu persatu awareness, satu persatu panduan-panduan ada 7 itu, dan dipraktekkan dalam kehidupan Anda, dan lihat before and after-nya. Rata-rata di antara kita, ya, kalau kita mau jujur, ada fase, ada masa di mana walaupun pelatihan kita online, tapi dampaknya bisa Anda rasakan. Dan itu bukan hanya karena saya hebat, tapi ada di antara peserta-peserta yang mungkin memang dia juga orang-orang yang berhati tulus, berjiwa ikhlas, berkata-kata baik, yang dia mendoakan di antara kita pada waktu pelatihan, dan dampaknya juga besar, dan kita pada saat mendapatkan ilmu itu juga dalam kondisi terbuka, hati yang terbuka. Kalau hati yang terbuka, maka kitalah yang menuntut atau mencari ilmu. Kitalah yang haus terhadap ilmu tersebut. Tapi kalau hati tertutup, ya kita merasa
kebalikannya. Walaupun terkadang kita tutup Zoom-nya, kalau hati terbuka, kita yang antusias sekali teman-teman ya kan. Maka pernah ada kiai ya, ada didatangi oleh dua wali murid. Kata wali murid pertama bilang gini, kenapa anak saya nggak berubah, malah makin kacau nih di rumah. Ngerokok ini Pak Kiai. Sementara anak teman saya malah baik itu di rumah. Kayaknya bilangnya apa? Ketika dia bilangnya apa? Dia bilang gini, anak ibu tertutup, anak teman ibu terbuka. Ya. Jadi membuka hati teman-teman yang great ya adalah bagian yang sangat penting dalam mempraktekkan awareness of silence. Orang-orang yang bisa mendengarkan ya, orang bisa kemudian mendengarkan ke dalam yang disebut dengan tafakur, melihat keluar adalah tadabbur, dan bisa mengapresiasikan ini menjadi tasyakur, itu menjadi salah satu hal yang sangat indah dalam self awareness yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ya, termasuk oleh Bu Tika ketika membacakan awareness of silence. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa, insya Allah di akhir bulan kita akan berjumpa di pelatihan yang 3 harinya. Seperti background saya ini ada thinking, silent, ada success, soul, wisdom, vision, and surrender. Dan formula itu silakan Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pegawai, pekerja, sebagai owner, sebagai business owner, sebagai ya mungkin wirausaha. Anda praktekkan ilmunya dan lihat bagaimana dampak teman-teman yang great. Tidak hanya sebagai knowledge tadi ya Bu Amira, pengetahuan, tapi sebagai wise, sebagai aplikasi langsung bisa dipraktekkan ya teman-teman, dan lihat dampak atau hasilnya teman-teman. Ada banyak hal-hal yang kemudian kita baru memahami, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, dan sebagainya teman-teman. Nah, insya Allah ya, salah satu latihan yang nanti kita akan latihkan adalah awareness of silence setelah awareness of thinking. Ya, jadi simbolnya kalau thinking adalah seperti ini, kalau silent adalah seperti ini. Ya. Maka Rasul sudah menyampaikan juga dalam hadisnya bahwa fakul khairon, berkatalah yang baik-baik. Jika enggak ada, diam lebih baik. Jadi itu adalah awareness of silence. Bahkan Nabi yang merasa paling kuat, Nabi yang merasa paling hebat dalam fisik dan kemampuan adalah Nabi Musa alaihissalam, karena telah berhasil membawa kaumnya ketika Fir'aun mengejar itu, dan kemudian Nabi Musa dapat perintah untuk belajar kepada guru. Nabi Musa merasa bahwa dia sudah manusia, Nabi yang sangat kuat, Nabi yang sangat hebat, kenapa harus belajar gitu. Tapi karena diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu nggak mampu belajar kepadaku, wahai Musa. Gitu. Emang apa tugasnya? Ya, Fir'aun aja saya lawan gitu. Sulit. Ya, ceritakan aja apa yang harus saya lakukan. Ya, kata Nabi Khidir, hanya satu. Saya minta kamu ikut saya dan diem, nggak boleh ngomong apa. Nabi Musa ya tertawa, kalau diem aja masa saya nggak bisa. Ya, apa yang terjadi ketika mereka berdua, Nabi Khidir dan Nabi Musa, melakukan sebuah safar atau perjalanan, dan Nabi Khidir kemudian melubangi perahu, dan perahu tersebut ya pasti ya terendam air ya. Nabi Musa kira-kira bilang atau diam, Bu Amira? Ya, sebagai simbol dari hukum ya, ketidakadilan, langsung bilang, nggak boleh dong. Itu perahu orang miskin dilubangi, dia gimana nggak bisa nyari uang, nanti susah, bla 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 sebagainya. Ya. Kemudian Nabi Khidir bilang, ingat perjanjiannya apa? Diam gitu ya. Akhirnya dan temannya ngomong ya, pokoknya kayak pengacara protes ya. Akhirnya Nabi Khidir ngasih tahu,
wahai Musa, tahukah kamu bahwa 1 jam ya yang akan datang akan ada perampok yang membawa hasil rampokannya dan dia akan lari ke pantai dan dia akan membawa perahu ini kabur meninggalkan pemiliknya itu. Menurut kamu lebih baik perahunya dibocorkan atau dibawa kabur oleh perampok? Langsung dia diam. Itulah dialog antara knowledge dan wisdom. Knowledge yang terbatas, yang logis, yang matematis, yang linear di depan mata, dan satu lagi adalah wise yang melampaui batas. Dan akhirnya Nabi Musa belajar diam, awareness of silence. Teman-teman hebat. Ya, setelah itu Nabi Khidir ada juga membunuh anak kecil. Nabi Musa juga ngomong lagi. Dan akhirnya kemudian mau dibatalkan jadi muridnya dan berjanji nggak lagi ngomong. Ikuti panduannya ya teman-teman hebat. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman luar biasa ya. Di dalam pelatihan Seven Awareness kita bahas nanti ada rumus yang namanya LDR ya. L ini adalah listen, kemudian L SD ya, LSD listen, kemudian S adalah stop, kita diminta stop, dan D-nya adalah decline. Kita mendeklarasikan ya teman-teman ini. Jadi listen, kita diminta untuk mendengarkan ke dalam, mendengarkan ya suara-suara yang kita butuhkan ya teman-teman ini. Kalau di rumah mendengarkan suara anak-anak kita, mendengarkan suara hati pegawai kalau kita pimpinan, mendengarkan suara atasan kita pengennya apa, dan ujungnya kita diminta mendengarkan suara hati terdalam yang disebut sebagai nurani itu ya teman-teman. Kemudian kita juga diminta untuk stopping of mind, belajar untuk stop atau berhenti teman-teman yang great. Ya, dan yang terakhir kita mendeklarasikan melalui afirmasi-afirmasi yang teman-teman sudah berlatih ya sahabat-sahabat hebat. Ya, insya Allah ya nanti kita akan sambung lagi ya teman-teman yang great karena ternyata waktunya terbatas ya. Kita sudah 6:30 dari jam 5 pagi dan saya harus bersiap ke Bandung untuk persiapan pelatihan di Bandung ya teman-teman great sahabat-sahabat hebat. Jadi next time ya silakan kita dalami buat teman-teman ya. Pelatihannya masih akhir bulan. Tapi kalau teman-teman ikutnya sekarang ini bukunya akan dikirim lebih awal ya Bu Bunda Amira sehingga nanti pada saat pelatihan bukunya sudah ada karena banyak mengkaji bukunya. Tapi kalau ikutnya mendadak bukunya datang setelah pelatihan. Jadi ya karena tetap kalau mengirim buku harus pakai paket ya Bu Kholis ya. Tetap pakainya JNE ya, nggak bisa semenit nyampe ya. Jadi tetap pakai itu sehingga kalau Anda mau ikut yang 3 hari, luangkan waktu, dicek aja di akhir bulan itu ya teman-teman yang great, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian ya kasih hadiah lah, kasih hadiah terbaik. Termasuk hadiah terbaik adalah belajar ya. Jadi tanggal 29, 30, sama tanggal 31 dilingkari kalendernya. Saya mau ngasih hadiah terbaik tahun baru ini adalah hadiah ulang tahun saya kesekian dengan cara ikut pelatihan Seven Awareness. Dilingkari, bismillah, mengasah pisaunya biar tajam, mengasah ilmunya biar tajam, ya. Online, kita online. Nanti kalau offline, Anda bisa ikut lagi secara free. Sudah dianggap sudah ikut online, dan boleh ikut offline ya. Offline-nya lebih mahal, tapi online lebih murah ya teman-teman. Ikut yang online, nanti kalau ada offline ikut teman-teman hebat. Dan dilingkari kalendernya, bismillah diniatkan, jauh-jauh hari. Kalau kita sudah ada niat, kita sudah ada kemauan, insya Allah rezeki akan ada ke situ. Tapi kalau kemauan juga nggak ada, halangannya banyak.
Ada aja halangannya. Tapi kalau kita sudah niat, insya Allah dikasih cara, kasih waktu, dan jadikan sebagai hadiah terbaik di usia Anda. Ya, mungkin ada di antara kita yang biasa ngasih hadiah ulang tahun ke orang lain, tapi ke dirinya kita lupa ya. Kasih hadiah tahun ini adalah ikut 3 hari tersebut, ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Bismillah, semoga bisa digunakan untuk anak-anak, digunakan untuk keluarga dan sebagainya. Saya mempraktekkan buat anak-anak saya, termasuk ilmu self awareness kemarin ya Bu Kholis. Anak saya kembar sekarang sudah di Madrasah Aliyah negeri di Kota Tangsel ini. Kemarin dapat medali emas itu bahasa Inggris, dua-duanya anak kembar ini. Anda dapat medali emas Olimpiade itu 6 Olimpiade itu dia menang. Dan itu sampai kata Mas Hasan kemarin ke sekolah, gurunya bilang kami ini nggak bisa ngisi lagi karena prestasi itu hanya 3 kolom katanya. Ini anaknya anakku lebih dari 6 lebih Olimpiade bahasa Inggris. Dan itu emas, jadi bahkan neneknya bercanda itu emasnya bisa dijual nggak Kak gitu ya. Karena emas-emas berat itu emas Olimpiade itu. Ya, itu juga saya praktekkan. Saya praktekkan ilmu self-awareness buat anak saya. Dia tetap belajar sebagai orang tua, kita bisa mendorongnya melalui ilmu self-awareness teman-teman. Jadi ketika Anda nanti ikut, anak Anda lagi mau masuk ujian di kampus, masuk lamar pekerjaan, praktekkan aja teman-teman ya. Praktekkan, kalau bingung gimana coach cara ininya, nggak apa-apa, telepon aja ya. Ada almarhumah Bunda Yupi ya, dia pada saat masuk S3, dia bingung juga kira-kira lulus nggak ya coach ujian. Saya tadi ngisinya asal juga. Ternyata lulus di UI. Pas sudah lulus dia bilang biayanya mahal, 1 semester 30 juta lebih. Gimana ya coach kalau dapat beasiswa? Dia kasih tahu juga polanya. Dapat beasiswa dan S3 gitu. Tapi Allah takdirnya berbeda, beliau wafat. Sakit belum, jatuh dari rumah sakit dan sakit. Tapi dikenal oleh para profesornya, ibu yang sudah hampir 50 tahun lebih, tapi semangatnya luar biasa belajar. Yang pada saat saya datang ke kediaman beliau, suaminya mengucapkan terima kasih yang sangat atas 2 tahun bertemu Coach Nakoy, hidup almarhumah berubah total. Yang ngomong suaminya, Bu Kholis. Dan saya ikut menyimak, mendengarkan, dan bersyukur ya. Kata dia sebelumnya kalau mau sujud, kepala itu nggak bisa nempel ke sajadah. Karena yang namanya ya penyakit sakit kepala sebelah itu ya sangat ekstrim. Kalau minum obat itu baru agak sembuh. Tapi waktu itu nggak sembuh pakai obat itu. Ya. Kemudian akhirnya ikut self awareness, dia praktekkan buat kesehatan. Dan suaminya bilang sudah nggak ada sakit kayak gitu, sujud itu bisa nempel ke sajadah lagi. Ya, dan akhirnya dia sering berani bermimpi besar sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman luar biasa. Kalau kita bisa menjadi yang terbaik buat kehidupan kita, buat anak-anak kita, buat rezeki kita, kenapa menjadi cukup baik ya. Jadilah yang terbaik, maka 3 hari itu dilingkari dan jadikan sebagai hadiah terbaik tahun 2024, hadiah saya buat diri saya di ulang tahun saya yang akan datang atau yang pas bulannya atau pas bulan depan adalah ikut 3 hari. Ya teman-teman yang great, dan saya mau belajar, siap belajar seperti seorang yang butuh rumah diperbaiki, butuh ahli desain, maka Anda siap membuat catatan, menyiapkan catatan, membuat tulisan, belajar betul-betul nyimak dan dipraktekkan teman-teman. Dan pasti hasilnya berubah ya dibandingkan ya kemudian dibayari, kemudian cuek karena merasa ya nggak antusias sebagainya. Tapi ketika kemudian Anda sungguh-sungguh menyiapkan diri ya pasti berbeda ya teman-teman. Semoga ini menjadi salah satu momentum terbaik ya teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa ya. Dan silakan ya buat Anda juga yang suka menulis kayak Bu Kholis, kayak Bu Ketika di media-media sosial atau di platform-platform tertentu,
Ya, sharing pribadi boleh ditulis dan ada hashtag Seven Awareness, Nakoi. Tidak hanya kita kuat di sini, tapi juga kuat juga di ya media sosial ya teman-teman. Jadi kalau di Facebook nulis Facebook, cari aja @nakoi dulu, nakoi gitu. Jadi nulis apapun kalau makasih Pak Nakoi, cari aja Nakoi gitu. Di Instagram juga sama, di TikTok juga sama, di Twitter juga sama, Nakoi. Jadi gampang sekali ya teman-teman. Semoga hari ini kita semua ya mendapatkan ya insya Allah barokah dalam rezeki, barokah dalam ilmu, barokah dalam kehidupan kita, sehingga manfaatnya banyak ya. Insya Allah teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, di kutipan terakhir dalam Seven Warners tentang silent, diberitahu bahwa ya to live we need water, to meaningful life we need silence. Kalau kita sebatas hidup, maka air bisa membuat kita hidup. Tapi untuk hidup yang meaningful, hidup yang dahsyat, hidup yang hebat, we need silence. Teman-teman yang klik ya. Dan memang nggak mudah ya mempraktekannya tadi. Tapi kalau kita istiqomah tadi kata Bunda Amira, kita juga sungguh-sungguh, kita juga setia terhadap panduan. Insya Allah proses by proses akan ketemu juga teman-teman ya. Tapi kalau kita mudah give up, mencari yang nyaman, mencari yang enak, latihan-latihan yang enak ya. Lebih baik kita latihan yang keras, latihan yang perlu disiplin sekarang ini, nanti di masa depan kita menikmati hasilnya. Daripada kita nyaman, kita kayak orang lain, pola-pola kehidupan kita, di akhir kita akan sama dengan yang lain, teman-teman. Jadi buatlah sebuah habit-habit yang berat, habit-habit yang nggak enak, habit-habit yang keras, agar kita punya masa depan yang menyenangkan ya teman-teman. Sahabat-sahabat luar biasa. Dan di Seven Awareness, latihannya pasti nggak nyaman ya. Ketika mempraktikkan 1 jam silent, praktekkan olahraga, praktekkan air putih, praktekkan aura kasih, praktekkan sodako, praktekkan bahagia tanpa syarat, itu semuanya nggak mudah ya teman-teman. Teman-teman itu. Ya, Bu Amira, sebelum saya tutup dengan doa, barangkali ada cerita atau sharing kabar baik dari teman-teman ya, yang tujuannya saling motivasi. Silakan mungkin 2 menit atau 3 menit. Kalau ada silakan ya, boleh berbagi. Ya nanti kita akan tutup dengan doa ya, Bu Amira. Silakan. Baik, Coach. Terima kasih. Ini sharing dari saya apa dari teman-teman nih? Boleh, ini Bu Amira boleh, Bu Polis boleh. Silakan aja. Nah, kalau dari saya ini langsung mewek, Coach. Apa? Ya langsung silakan. Kalau dari saya ini jadi langsung apa ya? Jadi langsung ya hening, tapinya air matanya nggak bisa hening nih. Kalau ingat itu. Silakan. Secara kemarin tuh kan Coach nggak kuat nih. Silakan. Gimana? Ini mau dengerin nih. Aku aja nih drama nih muncul nih dramanya nih. Kemarin kan waktu uji kom itu apa ya? Waktu uji kom itu harusnya kan tanggal 3 Desember. Ya qadarullah memang dihadapkan dengan segala sesuatu yang kok gini amat ya gitu kan. Kemudian nggak tahu dari mana ya mungkin itu juga memang sih walaupun saya belum menusuk di hati nih. Tadi saya tersindir banget ya sama peserta trainingnya coach yang angkatan 62 itu. Knowledge-nya banyak, tapi yang menusuk hati hanya coach yang bisa nusuk hati. Walaupun hati saya belum tertusuk itu ya coach ya. Tapi saya selalu aduh harus ngapain nih gitu kan. Kok bisa di cancel gitu kan yang akhirnya tanggal 24 lah. Ya udah ambil hikmahnya aja ya teman-teman gitu kan. Mungkin ini Allah kasih kesempatan untuk kita terus berlatih. Karena namanya uji kom kita nggak kenal penguji, pengawas, dan itu real gitu kan walaupun secara online gitu. Dan memang tidak seperti biasanya gitu coach. Banyak banget dramanya gitu. Sudah itu
2324 lah, 2324 karena kita overtime ya dari Hong Kong itu 21 orang jadi tidak bisa pengujinya, sedangkan diirit banget dari LSK itu pengujinya cuma 2, seharusnya kan 4 ya. Udah ngikutin aja lah, ada Allah, aku bilang kayak gitu. Kekuasaan Allah itu nggak akan bisa nggak akan bisa ditentang sama siapapun. Saya bilang nggak tahu, nanti kita ambil hikmahnya. Udah jalan, saya sewa gedung. Kan sejak kapan gitu ya ada uji kom online, satu gedung itu 2 orang, kan kita jadi feedback karena ada kameramen, ada controlling juga kayak CCTV, kemudian ada probandus atau apa ya yang klien dan peserta gitu coach. Ini gimana kan otomatis ya udahlah jalanin. Yang hari Sabtu oke lah kita sewa rumah temen ya karena nggak terlalu banyak. Yang hari Minggunya itu malah sampai yang harusnya kan taruhlah 4 jam 4 tuh beres. Ini sampai 11 jam. Sampai 11 jam. Terus pertanyaan yang harusnya pengawas nggak nanya apa-apa itu malah banyak tanya dan apa ya? Karena kayak soal cari-cari kesalahan gitu. Siapa yang ngajar? Siapa yang gini? Kenapa kayak gini? Banyak banget pertanyaan. Untungnya kan saya di sana terus ya, ngontrol terus gitu kan. Jadi suatu hal yang lain daripada yang lain gitu kan. Kok gini ya? Kok gini ya gitu. Ada keanehan ya, bukan keanehan tapi mungkin itu yang akan membantu kita gitu kan. Ya udahlah saya bisa terdiam menunggu keputusan. Setelah selesai sampai jam 9 malam, udah kita tunjukin happy aja, kita tunjukin kalau masuk. Karena saat ini hanya ibaratnya miliknya mereka, tapi nanti kelulusan miliknya kita. Dan ini qadarullah ya, di keheningan ini saya hanya cuma duduk diam. Ya Allah, jika ada ketidakadilan pada saat itu, mohon luluskan semuanya. Jadi memang benar-benar apa ya coach ya, nerima gitu. Benar-benar apa ya, keheningan itu jawaban dari semuanya. Karena kan saya bertanggung jawab di sini semuanya coach. Ibu-ibu yang usia 56 sampai gemetaran gitu. Pas ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk apa ya, nggak tidak harusnya gitu. Kan kalau tahun lalu yang boleh bertanya itu kan hanya penguji, bukan pengawas. Di sini saya sebagai ibunya teman-teman, gimana ya? Sampai guru saya bilang yang di Indonesia, ya awas aja kalau nggak lulus katanya. Mentang-mentang baru diangkat jadi apa ya, dapat jabatan gitu kan. Ya benar-benar keheningan itu membuat apa ya, jawabannya gitu coach. Jawabannya itu keheningan itu. Saya hanya duduk diam, ya Allah, aku bilang. Udah ada keputusannya belum? Belum. Sampai diusir sama gedung itu. Karena nggak pas. Karena waktunya habis 7:30, nambah lagi gitu kan. Kok bisa ya gitu kan? Karena kita ngadain uji kom bukan sekali 2 kali ya coach ya. Pengawasnya yang banyak bicara. Udah laporin aja, nggak usah aku bilang. Terus kalau kita ngerasa tidak nyaman di sinilah. Saya cuma minta pamrih dari Allah supaya teman-teman lulus. Karena saya tahu kekurangan teman-teman gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah pas udah lulus plong gitu. Bunda mana kok nggak di-up, boro-boro inget ke nge-up di medsos gitu ya coach ya. Kayak gitu sampai apa ya, kenangan pun nggak ada gitu kan, kenangan yang satu orang itu nggak kepikirkan. Ya jujur, makanya kadang ya Allah apa ya, banyak banget kekurangan saya. Allah udah kasih banyak waktu kerja yang enak seperti ini, tapi saya benar-benar nggak mendekatkan diri sama Allah gitu. Dan jujur ya, makanya tadi tersinggung banget pas ada keheningan itu, ya memang benar keheningan jawaban dari semuanya. Terima kasih banyak Coach Nako yang memang saya kurang belum apa ya, jauh banget dari apa, merasa ini aja, tersindir aja, belum menusuk hati gitu kan. Itu aja kata-katanya coach. Bukan karena sibuk, nggak ada alasan coach sebenarnya. Bukan karena sibuk, bukan karena apalagi mau pemilu juga. Saya anggap enteng aja, walaupun saya di sini pengurus kebetulan gitu kan. Sebagai relawan juga, sebagai ketua kotsrat juga. Tapi saya anggap enteng semua itu. Nggak memikirkan, saya nggak terlalu suka debat juga. Jalanin aja, orang meminta tolong, saya jalanin. Teman-teman belajar juga, kita bareng-bareng belajar. Semua ini hanya bonus, teman-teman. Ingat tanda tangan kontrak kita hanya sebagai housemate di sini. Jangan terlalu berambisi, biar kita nyaman. Dan jujur coach, keheningan itu sudah saya dapatkan. Walaupun nggak saya baca buku ya. Jadi pas baca buku itu semua jawaban itu udah ada gitu coach. Ya gimana deg-degannya teman-teman, seolah-olah apa mau dipermainkan.
sama Orpro gitu kan, sama LSK, tapi alhamdulillah saya cuman, ya Allah, jika ada ketidakadilan buat teman-teman pada saat uji kom, saya minta pamrihnya kelulusan aja deh semuanya. Udah, itu aja coach. Jangan nyuruh sharing lagi coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi memang ini ya, literasi itu penting ya. Ketika emang ada orang tuh tipenya auditorial. Memang modal belajar kita udah visual, auditorial, kinestetik. Nah, ketika dibacakan buku oleh Bu Tika, ada yang langsung, oh iya ya. Tapi pada saat baca sendiri kayak nggak dapat gitu loh. Pasti bacakan. Iya, 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 iya. Saya banget ya. Itulah pentingnya kalau di webinar kita kasih kesempatan membaca ya. Karena ada orang yang memang dapatnya pas dengerin. Itu dibandingkan baca langsung. Pasti bacakan, iya ya, iya ya gitu. Jadi barusan Bu Amira juga sama ya. Memang ya, eh, ya itu disebut di self awareness. Memang keheningan itu tangga tangga yang lebih berat daripada thinking ya. Jadi kalimatnya adalah kalau thinking itu adalah the power of mind. Kalau silent adalah stopping of mind. Kalau sudah level ke-7 adalah no mind. Jadi sudah nggak lagi di situ ya teman-teman yang klik. Tapi semuanya itu kan by proses. Maka kita mulai dari yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dengan afirmasi. Tapi nanti ujungnya itu adalah ketika kita no mind. Ketika kita terconnecting dengan Allah, ketika kita belajar terus mendekati Allah dengan cara-cara yang baik ya. Maka kemudian ya doa kayak tadi di awal saya ya, kepada teman-teman, warhamna bi rahmatikal adim. Allah memberikannya kemudian yang besar itu ya teman-teman, sahabat-sahabat yang baik. Jadi nanti baca aja bukunya buat teman-teman yang baru ikut 21 days ya. Ini Seven Awareness. Tadi kita masuk ke yang kedua ini kan. Thinking bab pertama, bab kedua silent. Ada bab-bab berikutnya ya. Nah ini kenapa butuh 3 hari? Karena memang materinya juga padat. Bahkan kadang-kadang kita masih kurang Bu Kholis ya. 3 hari itu malah tahu sudah selesai aja ya. Sudah jam 5 sore sudah mau nambah ya. Tapi sudah selesai waktunya dan perdalamnya nanti melalui kajian-kajian berikutnya. Ya. Begitu Bu Amira ya, teman-teman yang great. Mungkin ada tambahan, Bu Kholis mau nambah yang lagi semakin baik ya. Sekarang sudah banyak dapatkan impian-impiannya ya. Kita ikut bahagia ya. Kita ikut bahagia menjadi saksi teman-teman yang semakin baik ya, semakin great. Saya minta sebenarnya Bu Kholis ini untuk buku yang berikutnya ini Bu Kholis tadi jadi koordinatornya. Teman-teman yang siang waktu itu belum masuk ke buku pertama dan akhirnya nanti pun tersenyum, Ibu nanti minta naskahnya, tulisan-tulisan mereka, nanti Ibu bantu edit, dibantu oleh Bu Tika dan teman-teman. Buku pertama kita kan alumni itu dan akhirnya nanti pun tersenyum. Buku yang kedua ini Langit Pun Tertawa ya. Jadi itu yang mau kita tulis ya. Nanti ya termasuk Bunda Amira kan belum masuk di buku yang pertama ya, belum ya. Ya nanti kisah-kisah simpel ini tulis aja, tapi kita nggak bohong, real aja. Real nantinya kalau sudah waktunya mau saya bawa ke salah satu media TV, kemudian jadi kisah-kisah yang kayak chicken shopnya ala Indonesia lah, tapi real, teman-teman yang great ya. Jadi teman-teman yang great, nanti kita obrol lebih lanjut ya Bu Kholis ya. Bu Kholis ada mau ditambahkan? Kita akan berdoa setelah ini ya teman-teman yang great. Baik Coach, mungkin sekedar ini ya, saya menambahkan tentang apa namanya, hening ya Coach ya. Yeah. Jadi saya
akhir-akhir ini lebih ya mungkin sekitar mulai bulan Desember kemarin ya saya semakin rajin diem coach dan ternyata teman-teman yang paling membuat kita bisa hening atau dalam bahasa Jawa itu ngeleremno pikir coach. Ini di kepala biar lebih reda, lebih redam gitu adalah dengan memfokuskan diri kepada nafas. Jadi ada beberapa teknik untuk breathing ya atau bernafas dan yang beberapa teknik itu sudah saya praktekkan dalam keheningan Kusnakoy dan yang terakhir ini saya mendapatkan satu teknik breathing lagi yaitu teknik pernafasan 4-7-5. Nah, artinya teman-teman, ketika memang kita meniatkan diri untuk hening, untuk silent, ada bagusnya kita berfokus pada nafas, yaitu dengan 4 kali hitungan menarik nafas, kemudian 7 hitungan untuk menahan, kemudian 5 kali hitungan kita keluarkan dari mulut. Nah, daripada hitungan-hitungan itu kosong atau sekedar kita menghitung 1, 2, 3, 4 karena dalam rumah kesadaran kita selalu diberikan stimulasi Kusnakoy untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada diri kita yang sejati. Dalam hal ini Kusnakoy dan teman-teman akhirnya ketika 4 kali hitungan itu dalam pikiran saya, dalam hati saya mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian 7 kali hitungannya adalah saya beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sampai 7 kali dengan menahan nafas. Dan ketika saya mengeluarkan nafas tersebut sebanyak 5 kali hitungan, saya membaca sholawat. Masya Allah, Kusnakoy, suara saya, suara pikiran saya, keriuhan, kegaduhan di kepala saya menyingkir. Betul-betul di titik zero, dan disitulah pencerahan atau apapun itu saya lebih bisa berbicara dan lebih bisa menemukan solusi-solusi atas persoalan-persoalan dalam kehidupan yang sedang saya alami saat ini. Terima kasih Kusnakoy, itu saja. Semoga nanti kita bisa semakin mengolahnya. Amin, amin, Allahumma amin ya. Terima kasih Bu Kholis ya. Masukan yang bagus untuk kita semua ya. Dan betul ya, kembali kepada Allah itu ya berarti kita memang menjadi orang yang sadar ya bahwa asal-usul kita ya, teman-teman yang create, sahabat-sahabat hebat, dan pola tadi mengingatkan kita dengan ya pemilik semuanya ya, itu Allah. Terima kasih Bu Kholis, Bu Nggak Amira yang sudah sharing ya. Teman-teman, mari kita akan tutup dengan doa. Jadi silakan boleh buka video. Kita akan mengakhiri kegiatan kita, teman-teman Ingrid. Terima kasih sudah bergabung nih. Bunda Amira, MC kita, Bu Tika, Bu Kholis, Bu Nur Halida ya. Bu Nur Halida di Tasik ini, Bu. Man 10 coach. Masuk dulu. Siap. Sehat ya Bu dokter kita. Siap, sehat coach. Ya ya. Bu Ervi, Kak Ervi, Bu Aryati, Mas Nadif, Pak Humaydi di Makassar, Bu Aryati, Pak Ilman, Bu Dati, Bu Eni Biru di Hongkong. Nah, ini siap-siap ya Mbak ini fotonya. Sasan, Kak Evi, Bu Sam Rohayati Hongkong ya, Bu Pipit dan teman-teman Ingrid. Oh ya, sebagai sebelumnya doa ada info diingatkan ini, umum ingat Bu, ada bilang ingat tadi dari Mas Pulu. Jadi kita ada program khusus buat anak-anak di Ramadan. Jadi Ramadan itu Nako Center punya program 4 hari 3 malam yang namanya Ramadan Camp.
Nah, itu dari SD kelas 4 dan 5, SMP sama SMA. Nanti klasternya akan dipisah juga di sananya ya. Nah, itu 4 hari 3 malam mempelajari Seven Awareness yang barusan, tetapi offline di puncak. Nah, itu nanti silakan ya teman-teman. Ya, kalau di sekolah tahun lalu ikut MAN 4. MAN 4, Bu. Nuralia itu Pak Aceh yang mengirimkan berapa banyak itu, teman-teman ikut. Ada MAN 5, Pak Ade. Waktu itu Bu Dr. Nurul Ahmad udah mendadak ya. Nanti semoga teman-teman yang aktif di OSIS, di ROHIS, atau di mana-mana itu bisa dikirim. Sehingga nantinya dia akan bisa menjadi eh, program kita berikutnya gitu. Insya Allah nanti kita selesaikan ya. Baik teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat debat ya, dan silakan juga bantu share ini ya, di mana-mana KRV juga tolong bantu, dan yang baru gabung ya, baru tahu bahwa di Nako Center juga sekarang kita ada rencananya di Ramadan besok ini, Allah mudahkan, pembangunan 3 lantai pesantren Anakoya sudah jadi harapannya, sehingga bisa digunakan sebagai pesantren mahasiswi atau siswi, kurang lebih 100 siswa lah di sini. Jadi insya Allah nanti alumni-alumni bisa sodako ilmu, apakah sebulan sekali ya, teman-teman Ingrid berbagi nantinya, termasuk tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mau sodako juga bil malin ya, dengan hartanya, dengan rezekinya insya Allah. Jadi sambil saya pimpin doa, silakan teman-teman boleh screenshot, barangkali ada saudara, teman, keluarga yang mau ikut ya beramal soleh, amal jariah, wakaf ya, nanti kita wafat tapi kebaikannya masih mengalir terus ya, teman-teman Ingrid ini sudah masuk ke lantai 3. Disimpan fotonya, di screenshot, dan silakan nanti dengan Mas Hasan atau dengan Pak Fahrul ya untuk lebih lanjut ketika sudah ikut mentransfer ya teman-teman Ingrid. Baik, sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat yang hebat, kita buka video ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa ya. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk hajat-hajat yang ada di hati maupun pernah terucap kepada teman, sahabat-sahabat yang setelah disampaikan. Dengan baca suratul Fatihah ya, semoga menjadi kata kunci kita di ahad ini di awal tahun 2024 ini. Wa nakhtimul Fatihah. Ya kan, ya nasta'inu binas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. Dan mari saatnya kita berfoto. Mbak Eni udah siap, Mbak Eni di Hongkong? Teman-teman akan mengatakan Indonesia, tahan tangannya, di foto ya.
Apa-apa kalau kata di Hongkong selesai berarti sudah diambil fotonya ya. Silakan yang lain ini Pak Humaid, Bu Aryati, Bu, Bu Heryani ya, Pak Ilman, Mas Hasan, Bu Evi silakan ya. Kita buka video. Oke. Mbak ini siapa ini? Ya, Coach. Oke, 1, 2, 3. Salam Oke, kesadaran. Indonesia. Tahan. Gimana Mbak? Bentar. Sudah, Coach. Sudah. Sudah, Coach. Baik, ya terima kasih untuk kegiatan hari ini dan saya kembalikan kepada MC kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Coach, Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Juga semoga apa yang beliau sampaikan, yang nanti terus disampaikan kepada kita, fibranya sampai dan Allah tetapkan keistiqomahan layaknya beliau istiqomah membimbing kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga menjadi amal jariah buat beliau, buat kita juga yang mendengarkannya. Teman-teman semuanya mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Selamat berhari libur. Jaga kesehatan, sukses dunia akhirat, bahagia tanpa syarat, dan salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.